bukan masalah di hemohim, tetapi masalah-masalah yang dihadapi pada waktu teman-teman menjelaskan hemohim mungkin. Oke, saya nggak berlama-lama, saya langsung mulai aja ya. Oke, jadi kalau kita mau ngomong tentang hemohim, hal pertama yang teman-teman sampaikan ke orang lain itu adalah sebelum bahan dan lain-lain nih, maaf. Saya akan menyampaikan pada mereka bahwa hemohim itu hanya ada satu-satunya di atomi. Jadi tidak ada suplemen atau obat tradisional yang fungsinya sama seperti hemohim. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman cari ini ya, kita mau ngomong vitamin C, probiotik, omega 3, kalsium, mau nyari semua itu di merek lain mungkin ada. Tetapi Anda bisa ngomong, Anda nggak akan bisa menemukan hemohim di merek lain, di tempat lain. Seperti itu. Karena apa? Memang hemohim adalah satu-satunya yang dibuat oleh pemerintah Korea. Nah, setelah itu saya teman-teman bisa jelaskan sejarah singkatnya. Mengapa hemohim itu cuma ada satu-satunya di atomi seperti itu. Jadi saya akan masuk kepada hemohim ini, Bapak Ibu, cuma ada di atomi. Karena apa? Karena sebelum ada atomi, hemohim ini sudah ada dan ini merupakan aset dari pemerintah Korea. Sampaikan bahwa ini adalah aset dari pemerintah Korea. Karena apa? Namanya aset itu berarti barang berharga. Nah, sejarahnya adalah begini Bapak Ibu. Hemohim itu dibuat karena apa sih? Nah, hemohim ini dibuat karena pemerintah Korea waktu itu yang namanya KRI, semua orang bisa googling lah ya, KRI Korean Atom Energy Research Institute, di mana KRI ini adalah pusat penelitian atom energi Korea, milik pemerintah, BUMN, kita ngomongnya gitu. Nah, mengapa KRI ini bisa membuat hemohim? Karena profesor mereka itu waktu menangani nuklir, dan mereka Korea Selatan ini kan mempunyai aset, mempunyai sumber daya nuklir yang sangat luar biasa, dan itu harus diolah menjadi sesuatu yang berguna. Nah, radiasi nuklir ini ternyata sangat berbahaya. Akhirnya profesor mereka di KRI banyak yang terkena radiasi dan akhirnya sakit, berarti ada yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya pemerintah Korea menggelontorkan uang untuk KRI, kamu buatlah satu obat suplemen kah atau apa yang bisa membantu daya tahan tubuh profesor kita supaya nggak sampai bisa menghadapi radiasi ini. Istilahnya seperti itu. Nah, KRI mendapat tugas, akhirnya mereka mencari dan membuat. Dan penelitian 8 tahun loh. 8 tahun tuh nggak main-main, nggak cuma 1-2 tahun langsung keluar nih gitu. 8 tahun tuh karena apa? Mereka akan mencari ini bahannya apa ya yang bisa dipakai, yang bisa diminum oleh profesor kita tuh jangka panjang, karena mereka nggak main-main ya, nggak mungkin 1-2 tahun minum lalu ada masalah kemudian hari itu nggak ada. Jadi mereka benar-benar mencari bahannya, mencari gimana supaya bahan ini bisa digunakan sampai dipakai sampai akhirnya bisa membuat daya tahan tubuh atau mereka bisa menjaga imun sistem dari profesor mereka. Sampaikan seperti itu teman-teman, karena memang sejarah ini udah sangat luar biasa. Nah, dari situ setelah 8 tahun keluarlah yang namanya hemohim. Hemohim ini ya. Jadi karena memang ini milik aset pemerintah Korea, jadi memang waktu itu hanya diminum oleh kalangan dari profesor mereka aja. Tidak dijual secara umum, tidak diminum secara umum oleh orang-orang yang lain. Nah, jadi sebenarnya apa hemohim? Teman-teman bisa mulai masuk. Jadi hemohim itu apa? Bisa masuk ke Oke. Jadi hemohim fungsinya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi jangan sampaikan meningkatkan imun tubuh.
Karena di sini menjaga, teman-teman. Menjaga dengan meningkatkan itu berbeda. Menjaga itu berarti dia bukan hanya meningkatkan. Menjaga itu berarti kalau misalnya saya bilang itu istilahnya dia akan menyeimbangkan semua yang dalam tubuh kita. Nah, mau sampaikan bahannya boleh. Ini ada Angelica gigas, ada Cnidium officinale atau Peonia lactivora. Plus ada madunya sedikit, dan ini memang untuk membantu kesehatan imun sistem kita. Kalau teman-teman mungkin susah mengomong masalah bahannya, udah nanti mereka biar suruh baca aja di website. Tetapi kalau bisa menghafalkan, karena nggak semua orang mungkin bisa ngomong Angelica gigas, Cnidium officinale, atau Peonia lactivora. Nah, ini pokoknya 3 bahan ini adalah 3 bahan yang cuman ada di Korea. Jadi tidak ada di tempat lain. Dan bahan ini pun 3 bahan herbal ini sebenarnya memang kalau di pengobatan Cina sebenarnya ada. Namanya itu Paisao, Chuanxiong, sama satunya apa ya? Saya lupa nama Cinanya. Cuman orang China itu pengobatan Cina sebenarnya tahu 3 bahan ini. Tetapi 3 bahan ini pada waktu dicampurkan di pengobatan Cina itu nggak bisa. Pada waktu dicampurkan itu akan menjadi saling bertabrakan dan berbahaya. Tetapi dengan teknologinya KRI yang sangat luar biasa, itu mereka bisa mencampurkan 3 bahan ini dan menjadi satu produk yang sangat luar biasa, dan memang nggak ada di tempat lain, cuman KRI aja yang bisa buat ini. Nah, jadi memang hemohim adalah obat tradisional yang sudah diakui oleh MFDS sebagai obat tradisional. Jadi ini memang benar-benar cuman ada, dan perusahaan lain nggak akan bisa membuat produk yang sama seperti hemohim ini. Gitu. Jadi itu untuk awalan bahwa hemohim itu apa? Pertama adalah menjaga daya tahan tubuh kita. Bilang menjaga, bukan meningkatkan. Nah, kita langsung masuk bahwa ini yang memang harus sedikit dipelajari, karena memang ini singkatannya adalah HIM. Jadi hemoglobin, H pertamanya hematopoiesis, I-nya imun sistem, dan M-nya modulation. Jadi kalau mau ngomong kenapa tadi menjaga bukan meningkatkan, karena di hemohim ada M-nya, ada modulation-nya yang menyeimbangkan. Jadi saya akan bahas langsung apa sih yang dinamakan dengan hemoglobin. Hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berperan penting mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi oksigen itu memang harus dibawa ke seluruh tubuh kita. Ada yang ke otak, ada yang ke jantung, ada yang ke paru-paru. Jadi istilahnya semua oksigen ini harus terbawa ke seluruh tubuh kita. Nah, oksigen kalau sampai mampet, tidak sampai ke otak, ya bisa terjadi yang namanya mungkin stroke, atau tidak sampai ke jantung. Akhirnya jadi yang namanya sakit jantung yang penyumbatan jantung seperti itu. Jadi memang oksigen ini harus terbawa sampai ke seluruh tubuh kita. Ini yang berhubungan dengan namanya hemoglobin. Nah, setelah itu hematopoiesis, H yang pertama tadi hematopoiesis itu adalah produksi semua sel darah. Jadi sel darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, ada plasma darah. Di sini memang hematopoiesis itu adalah pembentukan, pengembangan, dan juga diferensial sel darah. Sebenarnya gampangnya adalah kalau hematopoiesis itu adalah dia proses untuk pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan plasma darah. Yang gampangnya seperti itu. Kita langsung masuk ke I, imun sistem. Imun sistem itu adalah kemampuan mengenali dan menghancurkan patogen berbahaya seperti virus atau bakteri. Jadi istilahnya kalau kita nggak punya sistem imun, tubuh kita nggak akan bisa mengenali yang namanya, oh ini ada virus masuk, oh ini ada bakteri masuk. Nah, imun sistem ini akhirnya dia mengenali dan melawan imun sistem. Dan yang terakhir adalah modulation. Modulation itu mengatur menurut ukuran atau proporsional menyeimbangkan. Jadi
Kenapa saya bilang di sini kita menjaga imun tubuh? Karena apa yang kekurangan di tubuh kita akan diseimbangkan, apa yang berkelebihan akan diseimbangkan. Itu yang paling simpel adalah kita menyampaikan ke orang begini, teman-teman, Bapak Ibu. Tubuh kita semuanya itu dialiri oleh darah, ya. Karena semua dialiri oleh darah, ada nggak sih bagian tubuh kita yang nggak dialirin darah? Kuping kita aja misalnya ditindik ya, pasti keluar darah. Hidung yang misalnya nggak ini nggak kelihatannya kayak nggak ada darahnya gitu, misalnya ditusuk pun pasti keluar darah. Jadi semua di tubuh kita itu kan dilewati darah. Nah, ini berhubungan dengan bahwa kalau produksi sel darah merah kualitasnya kurang bagus atau jumlah sel darah yang dihasilkan kurang sesuai, itu pasti tubuh kita akan bermasalah. Contohnya, mama saya dulu talasemia minor di mana produksi sel darah merahnya banyak, tapi kualitasnya jelek. Makanya jadi talasemia dia. Nah, ini harus kualitasnya bagus, jumlahnya darahnya juga bagus. Nah, berhubungan lagi kembali ke yang namanya hemoglobin. Pada waktu sel darah kita sudah terproduksi dengan bagus, kualitasnya bagus, jumlahnya sudah sesuai, tetapi kalau peredarannya ke seluruh tubuh mampet, ada yang kejepit kah, ada yang kena kerak kah, sehingga nggak bisa lewat, otomatis peredaran ini juga nggak lancar. Ke otak nggak lancar kah, ke jantung nggak lancar kah, ke paru-paru nggak lancar, ke kaki nggak lancar. Nah, itu semua yang berhubungan dengan darah ke seluruh tubuh kita, itu kita membutuhkan yang namanya hemohim untuk menjaga semua itu. Jadi, sebenarnya fungsi hemohim pertama adalah untuk melancarkan semua peredaran darah di tubuh kita. Memproduksi sel darah yang sangat kualitasnya bagus dengan jumlah yang cukup. Dan yang tiga adalah menyeimbangkan semua di dalam tubuh kita yang tidak seimbang. Dan kalau kita ngomong imun sistem itu apa sih sebenarnya ya? Jadi memang imun sistem kita itu kita membutuhkan imun sistem untuk bisa melawan patogen. Kalau ngomong patogen itu ya bakteri, virus, nah itu namanya patogen atau virus yang berbahaya masuk ke tubuh kita. Jadi kekebalan tubuh itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena kalau misalnya nggak ada kekebalan tubuh, akhirnya bisa terjadi reaksi-reaksi seperti alergi. Nah, itu akan terjadi kalau kita nggak punya imun tubuh, pasti akan terjadi reaksi-reaksi seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan sistem imun adalah pada waktu tubuh kita ada sesuatu yang masuk dari luar, tubuh kita bisa menghancurkan itu, melawan itu. Nah, itu yang sangat penting bahwa hemohim kita mempunyai yang namanya imun sistem di dalamnya untuk membantu imun sistem. Bagaimana sistem hemohim ini menjaga daya tahan tubuh kita? Ini hal pertama, vitalitas sel NK itu yang nggak ada di tempat lain juga. Jadi kalau misalnya tanya, loh meningkatkan imun tubuh banyak loh produk kita atau produk di luaran sana. Yang namanya red ginseng, ginseng juga meningkatkan imun. Vitamin C meningkatkan imun. Banyak produk juga yang meningkatkan imun. Tetapi tidak ada yang mereka bisa menghasilkan NK cell. NK cell itu nature killer cell. Nature killer cell itu diproduksi oleh sumsum tulang belakang kita. Berbeda kalau kita minum sesuatu yang istilahnya meningkatkan, akhirnya jadi over. Nah, misalnya booster itu ada ya. Nah, tetapi dengan kita minum hemohim, dia akan menyuruh sumsum tulang belakang ini untuk menghasilkan yang namanya NK cell. Jadi NK cell ini fungsinya adalah namanya udah nature killer cell. Dia akan menghancurkan sel-sel berbahaya. Jadi sel-sel berbahaya itu ya entah itu sel kanker,
atau mungkin virus yang masuk ke tubuh yang berbahaya, otomatis dengan kita konsumsi setiap hari hemohim, otomatis NK sel kita akan tercukupi sehingga bisa melawan patogen-patogen berbahaya atau sel-sel yang berbahaya. Nah, yang kedua, meningkatkan produksi sitokin. Banyak sekali dulu dengar mungkin badai sitokin. Waduh, kalau minum ini nanti jadi badai sitokin. Nah, sebenarnya sitokin ini dibutuhkan karena sitokin ini adalah sinyal protein yang memainkan peran sentral dalam sistem imun. Jadi sitokin ini yang istilahnya kayak memberitahu, ayo kamu sekarang mengeluarkan melawan ini patogen berbahaya. Jadi dia sebenarnya sinyalnya. Tetapi kalau sinyal ini berlebihan, akhirnya error. Nah, kita kalau minum hemohim nggak akan terjadi yang namanya badai sitokin karena kembali kita ada yang namanya modulation. Jadi karena ada yang menyeimbangkan, nggak mungkin kita minum hemohim tiap hari sitokin kita berlebihan sampai badai sitokin, nggak mungkin karena ada yang namanya modulation, M-nya kita menyeimbangkan. Jadi pada waktu dia udah cukup ya udah di posisi situ nggak akan menambah atau tidak akan mengurangi. Lalu meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan kita dan vitalitas imunosit atau biodefense. Jadi dia akan benar-benar bertahan untuk setiap kali ada sel-sel patogen berbahaya dia akan melawan. Jadi kalau saya pasti memberikan ilustrasi kepada orang-orang, kita sekarang ngopi ngafe itu ke kafe belanja pasti nggak mungkin cuma 10-20 ribu. Sekali kita beli kopi, beli cemilannya, itu pasti minimal 30, 40, 50 ribu. Itu yang paling murah kalau Anda cuma beli paling 1-2 kopi. Tetapi hemohim ini satu saset 23 ribu sekian. Dan sehari dosisnya Bapak Ibu, dosis satu hari adalah 2 saset untuk menjaga sistem imun tubuh kita. Menjaga sistem imun tubuh kita. Kalau Anda ada sakit di luar, sekarang saya sehat nih, saya minumnya sehari 2, pagi sama malam. Tapi kalau ada sakit, saya ngerasa udah mau flu, saya kok rasanya badan nggak enak, lalu misalnya teman-teman ternyata ada sel kanker, ada sakit-sakit yang lain, lah itu minimal harus ditambah. Dan dosisnya bagaimana? Saya akan lanjut sebentar lagi. Nah, di sini di hemohim ini sendiri sebenarnya sudah dilakukan tes di mana tidak ada kandungan logam berbahaya di dalam hemohim. Jadi benar-benar kalau ini yang di Indonesia ya, jadi Anatomi Indonesia sudah melakukan tes benar-benar non-detected, tidak ada zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi ini semua bahannya herbal, tidak ada bahan kimianya, juga tidak membuat masalah pada tubuh kita bila diminum secara jangka panjang. Nah, saya langsung lanjut ke Jadi ini saya baru buat, mungkin nanti bisa ditambahkan mungkin sama Cika atau mungkin sama teman-teman yang punya testimoni yang lain ya. Ini saya garis besarnya aja bila teman-teman. Jadi semua apapun dalam tubuh Anda, saya pasti akan kita ngomongnya ini adalah makanan pokoknya, suplemen pokoknya. Jadi kalau teman-teman punya pernah dengar slogan makannya apapun minumnya teh botol sosro. Kalau saya makannya apapun saya minumnya hemohim. Jadi sakitnya apapun saya pasti minumnya hemohim karena hemohim ini adalah istilahnya yang utama dan makanan pokok, suplemen pokok untuk tubuh kita. Karena kalau kita tidak minum hemohim berarti semua di tubuh kita tidak dapat diseimbangkan. Nah, hemohim ini sendiri pada waktu teman-teman ada masalah darah tinggi, tetap sehari dosisnya 2, bisa ditambah ginkgo natto 1 atau 2 pada malam hari, dan ini tergantung seberapa tinggi kadar darah tinggi teman-teman ya. Kalau diabetes minimal sehari 3. Karena apa? Begini, bedanya kita minum hemohim dengan minum obat yang diberikan dokter. Kita tetap harus
Hemohim ini bukan obat dewa ya, jangan salah. Dulu saya pertama kali kenal hemohim itu sebutnya di internet, itu kalau saya cari obat dewa. Bukan. Jadi ini bukan obat dewa. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu orang, saya ada diabetes, udah Bapak minum hemohim aja, nggak usah minum obat dokternya langsung buang semua. Itu salah ya, jangan menyampaikan seperti itu. Tetapi dengan Anda melakukan pengobatan dokter, Anda minum hemohim, otomatis perbaikan Anda akan lebih cepat. Penyembuhan Anda akan lebih cepat. Dan tubuh akan lebih sehat. Nah, itu ya. Jadi ini bukan diminum lalu meninggalkan obat-obat. Seperti darah tinggi juga saya bilang jangan langsung lepas obat darah tingginya. Nah, kalau diabetes minum sehari 3, lalu ada Banabaret ginseng. Nah, kembali ke hemohim lagi bahwa hemohim ini sendiri berbeda memang dengan fungsinya dengan obat yang diminum dari dokter. Sebenarnya obat dari dokter ini memang sangat bagus dalam arti bagusnya begini. Pada obat ini akan resisten menahan supaya kadar diabetes Anda nggak tinggi, kadar gula darah Anda nggak tinggi. Jadi ditahan di situ gitu loh. Tetapi Anda minum obat dokter terus, akar masalahnya diperbaiki apa enggak? Akar masalahnya di mana sih? Jadi hemohim ini sebenarnya dia akan check up tubuh kita dan dia mencari apa yang tidak benar di tubuh kita dan dia akan memperbaiki. Istilahnya menyeimbangkan tuh dia akan memperbaiki. Pada waktu tahu, oh setelah minum hemohim rutin setiap hari itu tubuh Anda ternyata pankreasnya ada yang masalah nih. Nah, dia akan mulai menyeimbangkan di daerah situ. Berarti peredaran darah ke sana nggak bagus, fungsi dari organ pankreasnya nggak bagus, itu akan diperbaiki. Jadi pada waktu minum hemohim dengan minum obat dokter, setelah pankreas ini membaik, otomatis obat dokter akan berkurang perlahan. Bukan langsung ditinggalkan Anda minum hemohim aja. Enggak seperti itu. Jadi diabetes pasti pagi, siang, malam setelah sudah normal semua, Anda tetap boleh kembali ke dosis 2. Untuk kolesterol. Kolesterol ini kalau misalnya saya minum hemohim aja, kolesterol bisa turun enggak? Sebenarnya saya punya satukan summer juga, dia nggak minum puerti, nggak minum omega 3, dia rutin minum hemohim, ternyata akhirnya juga kolesterolnya semua, cek darahnya semua bagus, ada yang seperti itu. Tetapi kalau Anda pola makan hidupnya nggak bisa diatur, berarti tetap harus tambah puerti sama omega 3. Jadi memang puerti ini fungsinya untuk menggelontor lemak-lemak dan membantu kolesterol. Tetapi hemohim tetap wajib. Nggak bisa cuman saya puerti aja mau omega 3 boleh nggak bisa. Jadi tetap hemohim. Asam urat. Jadi hemohim, MSM, vitamin C dengan dosis bolehlah sehari 2, tetapi bisa dibantu MSM dan vitamin C. Tapi kalau misalnya saya nggak mau minum yang lain, saya minum hemohim aja, pokoknya rutin, itu semua akan sebenarnya memperbaiki dengan catatan pola hidup makan Anda bisa diperbaiki ya teman-teman ya. Karena pola makan ini tetap harus dijaga. Nggak bisa saya minum semua obat saya minum tapi pola makan ngawur ya. Akhirnya ginjal Anda tetap akan bekerja keras. Ini stroke. Jadi kalau sudah stroke, hemohim bisa 2 nggak? Udah nggak mempan kalau sudah stroke. Karena apa? Peredaran darah, tadi oksigen, atau ada pembuluh darah pecah di otak. Karena apa? Karena pembuluh darah ada yang tersumbat. Atau Anda mungkin ada benturan sehingga ada pembekuan darah. Itu butuh hemohim sehari 3, ginkgonato 2, omega 3, 4. Ini untuk stroke. Untuk GERD mah gitu ya, boleh nggak gitu minum hemohim? Boleh banget, sangat bagus sekali hemohim itu untuk GERD dan mah. Jadi sehari boleh 2 tambah Vincem dan Stomach Health Daily Care. Cara minumnya gimana untuk orang-orang yang sakit lambung? Eh, Nanti di belakang deh saya kasih cara minumnya ya. Susah, buang air besar, probiotik, Vincem, Vizilium Has. Lah, hemohim sebenarnya tetap minum harian, tidak ada yang namanya tanpa hemohim ya, istilahnya seperti itu. Susah BAB, lalu ada diare, tetap hemohim tetap, probiotik dan spirulina. Ini 2, probiotik 2 sampai 3 kalau Anda diare, spirulina 2 sampai 4. Autoimun. Nah, autoimun ini hemohim sehari 3. Jadi
Mungkin banyak yang bertanya, "Loh, autoimun tuh kan imunnya melawan dirinya sendiri, kalau berkelebihan bisa nggak boleh, saya tuh nggak boleh minum suplemen yang meningkatkan imun tubuh." Semua orang autoimun bilangnya begitu, teman-teman. Tetapi kita bisa menyampaikan kepada mereka, autoimun itu bisa minum hemohim karena ada M-nya, ada modulatornya, ada yang menyeimbangkannya. Jadi sehari pagi, siang, malam, vitamin C, probiotik, dan yang paling bagus tambah folik asid plus B kompleks untuk saraf mereka. Untuk saraf-saraf ke seluruh tubuh. Itu untuk autoimun. Lah, asma, alergi. Lah, asma itu sebenarnya banyak sekali yang terbantu dengan hemohim. Bisa tambah kuantum, eh, vitamin C sama probiotik. Paru-paru, hemohim, kuantum, sama probiotik. Jantung, hemohim, kuantum, sama omega 3. Jadi semua memang ada hemohimnya ya. Kanker, nah kanker ini saya bilang 4 sampai 6 tergantung stadiumnya. Kalau stadium 1, 2, 4 masih bisa per 6 jam. Kalau sudah 3, 4 itu udah harus 6 setiap 4 jam. Vitamin C, probiotik, kuantum. Jadi memang hemohim ini ikutin dosisnya. Caranya minum bagaimana itu adalah kalau 4 ya setiap 6 jam, kalau 6 ya setiap 4 jam. Untuk kurang darah, HB rendah, Anda bisa hemohim, spirulina, iron FE. Ibu hamil, ibu hamil menyusui sebenarnya ada yang bilang waktu hamil boleh nggak minum hemohim. Begini teman-teman, hemohim itu sebenarnya boleh diminum siapa aja, ibu hamil lah, anak kecil itu sebenarnya boleh semua. Cuman dari segi karena ini obat tradisional dan sudah masuk ke Indonesia, BPOM menyampaikan bahwa karena ini bukan obat khusus ibu hamil, jadi mereka menyampaikan ibu hamil dan menyusui tanya ke dokter. Jadi istilahnya menyampaikan seperti itu. Tetapi di luaran sana banyak sekali ibu hamil yang minum hemohim dan mereka menyusui minum hemohim itu nggak ada masalah. Tetapi kembali ke pribadi yang minum ya teman-teman ya. Pada waktu mereka saya memang udah biasa minum hemohim setiap hari, lalu saya misalnya hamil, saya udah yakin dan percaya hemohim aman buat saya. Tetapi kalau ibu hamil yang baru pertama mau minum hemohim, dulu pernah waktu COVID saya punya member, dia lagi hamil tapi kena COVID, boleh nggak minum hemohim? Kalau dia percaya, boleh. Kalau dia percaya, boleh, nggak ada masalah. Tetapi kalau dia nggak percaya karena mendengar caution dari ibu hamil dan menyusui harus tanya ke dokter, itu ya kembali ke orangnya. Ini ibu hamil menyusui itu boleh minum suplemen ini ya, spirulina, folik asid, omega 3, triaktif, probiotik itu bagus banget. Untuk saraf-saraf kejepit. Jadi saraf kejepit ini hemohim, boleh MSM turmasin, triaktif kalsium itu membantu sekali. Dan pasti hemohim juga. Untuk masalah liver, detox racun, hemohim, rhodiola, puerti. Kalau ada fatty liver ditambahkan puerti. Untuk batuk, Anda masalah batuk yang nggak sembuh-sembuh, lah bisa hemohim, bellflower, propolis spray, quantum. Untuk pilek, ISPA, hemohim, vitamin C, kuantum, tempel koyo. Itu sangat bagus banget. Untuk anak-anak yang panas, orang dewasa yang panas, hemohim, vitamin C, kuantum, probiotik. Saya ini punya, tadi ketemu teman, itu dia cerita baru kena DB, teman-teman. Saya dengarkan gejalanya apa, panas, seluruh badan sakit semua, kayak tulang pernah putus semua sendi-sendinya. Saya bilang, saya pernah kena itu loh. Saya pernah kena panas tinggi, badan kayak putus semua, sendi-sendinya itu kayak patah sampai berdiri aja nggak kuat, lalu lambung nggak enak, kudu mual dan muntah. Ternyata harusnya saya DB, tapi saya nggak cek ke dokter teman-teman. Ya, kebetulan memang waktu itu saya pikir ya udahlah paling flu tulang biasanya gitu ya. Ternyata memang eh, mungkin mungkin harusnya DB cuman saya nggak tahu aja. Tapi karena saya memang pada waktu saya udah ngerasa sakit, saya minum 6 sehari 6. Setiap 4 jam saya minum hemohim, saya minum semua kuantum vitamin C probiotik. Ternyata ya akhirnya selesai tapi saya nggak sadar kalau ternyata mungkin saya sakit apa saya nggak sadar. Jadi sebenarnya pertolongan pertama buat keluarga saya ya hemohim. Tapi kalau pada waktu Anda harus ke dokter pun tetap harus ke dokter. Cek Anda dapat obat pun tambah hemohim supaya cepat. Untuk masalah prostat, hemohim, sapalmeto, pomegranate bisa.
Untuk masalah hormon, hemohim, pomegranat. Untuk pramenopause tetap hemohim, mosokoraquin, pomegranat atau rubab yang terbaru juga boleh. Dan kalau ini adalah multivitamin, kalau misalnya teman-teman, saya punya member kekurangan kalium, kekurangan natrium, kekurangan apa, itu boleh disampaikan 4 vitamin ini. Jadi sebenarnya hemohim itu cara minumnya gimana sih? Kalau saya teman-teman sampaikan ke orang-orang, minum satu dulu. Minum satu dulu selama 1 minggu. Jadi misalnya dia cancer nih, biasa kan dosisnya 4 gitu ya. Saya pasti berjenjang. Seminggu satu. 6 berarti satu box kecil isi 6 hari. Setelah 6 hari minum 2. Lanjutannya minggu kedua itu adalah sehari minum 2. Pagi dan malam. Minggu ketiga baru 3, pagi, siang, malam. Minggu keempat baru 4. Karena bagaimanapun setiap orang itu butuh penyesuaian pada waktu minum hemohim. Minum hemohim pun saya biasanya kalau untuk orang baru, saya sarankan campur dengan air hangat dulu. Campur dengan air hangat setengah cangkir, diaduk gitu, baru diminum. Nah, untuk orang-orang yang sakit lambung, sakit MAH, itu biasanya saya pasti sarankan campur dengan air hangat dulu. Supaya lambung ini enak gitu loh, terimanya itu enak. Lalu yang perlu banget teman-teman sampaikan, harus disampaikan di awal ya, nggak boleh disampaikan terakhir. Disampaikan di awal, kalau Bapak Ibu mau minum hemohim, jangan kaget kalau ada yang namanya healing crisis atau detox. Sampaikan di awal supaya orang itu tidak kaget. Karena apa? Healing crisis itu adalah sesuatu perbaikan. Pada waktu teman-teman Bapak Ibu merasakan healing crisis setelah minum hemohim rutin, berarti bersyukurlah bahwa ada bagian tubuh Anda yang nggak benar dan sedang diperbaiki oleh hemohim. Sampaikan di depan bahwa Anda harus bersyukur kalau ada healing crisis. Berarti Anda nggak sadar di tubuh Anda ada yang nggak benar dan memang sedang diperbaiki oleh hemohim. Karena apa? Begini, pada waktu Anda nggak nyampaikan healing crisis di depan atau di awal, pada waktu dia minum rutin seminggu, 2 minggu, tiba-tiba gatel-gatel. Aku minum hemoin nggak cocok, tubuhku gatel-gatel. Anda mau ngomong healing crisis sudah telat. Dia pasti udah bilang, aku nggak cocok. Percaya sama saya. Kalau Anda menyampaikan di awal, dia pasti langsung konsultasi. Aku muncul gatel-gatel. Apakah ini detox atau healing crisis? Iya, itu memang healing crisis. Nah, berarti Bapak Ibu bersyukur kita ada di tubuhnya Bapak Ibu yang sedang lagi diperbaiki, yang nggak sadar ada sakitnya. Ya, mereka nggak akan kaget. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan di awal bahwa setelah minum hemohim rutin, kemungkinan ada detox. Nggak semua orang ada detoxnya. Dalam arti pada waktu mungkin tubuh kita baik-baik saja, aman-aman aja. Dalam arti semua istilahnya ya wis bersyukur tubuhnya baik-baik aja, mungkin nggak ada healing crisis. Tetapi Anda harus sampaikan ke orang pada waktu dia mau minum, itu ada healing crisisnya. Lah kalau misalnya timbul healing crisis gimana? Lanjutkan. Lanjutkan tapi istilahnya dosis istilahnya pelan, jangan dinaikkan dulu, pelan-pelan dulu. Jadi tetap satu dulu. Kalau misalnya minum 2 ternyata healing crisis, balik ke satu dulu, campur air hangat dulu. Nah, setelah itu baru nanti mulai satu dia mulai healing crisis. Healing crisis itu sebenarnya teman-teman nggak lama, nggak seterusnya 4, misalnya minum 6 box healing crisis terus, enggak. Biasanya healing crisis itu 3 mingguan. 2 sampai 3 minggu, 10 sampai 14 hari itu yang biasanya sangat parahnya, setelah itu biasanya pelan-pelan akan berkurang. Saya punya satu temen itu minum hemohim dulu nggak rutin. Minumnya itu pokok kalau mau badan sakit minum hemohim. Tapi pada waktu dia mulai minum rutin itu mual-mual sampai mualnya itu yang nggak bisa bangun dari ranjang. Kalau saya nggak bilang di awal ada healing crisis, dia pasti bilang ini obat apa? Kok aku jadi malah mual-mual? Yang tadinya nggak apa-apa jadi mual-mual. Kamu ngasih aku apa? Pasti mereka bilang begitu. Tetapi pada waktu di awal kita menyampaikan kalau minum hemohim jangan kaget ya, ada healing crisisnya ya, mungkin mual kah, gatal-gatal kah, atau mungkin ada yang kakinya tadinya nggak apa-apa, tiba-tiba kakinya satu satu yang kanan tuh jadi
panas, nggak karu-karuan, ada yang perutnya panas, ada yang pusing, ada yang macam-macam. Ada yang seperti itu. Sampaikan bahwa bersyukurlah Anda ada healing crisis. Berarti di tubuh Anda ada yang nggak benar yang sedang diperbaiki oleh hemohim. Jadi healing crisis ini sangat penting banget untuk Anda sampaikan di awal, jangan sampai yang penting produk saya laku, hemohim laku, nanti masalah healing crisis di belakang orang langsung kaget, langsung shock. Karena kaget kok tiba-tiba ada yang seperti ini. Nah, teman saya itu akhirnya saya bilang tetap minum. Karena berarti ini tubuhmu ada yang nggak benar yang lagi diperbaiki. Biasanya kalau mual-mual begitu teman-teman itu berhubungan dengan lever. Levernya lagi ada masalah atau sedang perlu diperbaiki. Nah, kalau misalnya ada yang kemarin tuh perutnya tiba-tiba panas, minum hemohim beraknya hitam, nah gitu. Berarti ada masalah di pencernaannya yang dia nggak sadari. Jadi hemohim ini akan healing crisis-nya ya sesuai penyakitnya. Nah, mungkin nggak setelah minum lama 1 tahun tiba-tiba muncul healing crisis? Mungkin loh, mungkin. Berarti ada bagian lain di tubuhnya yang memang lagi bermasalah waktu itu dia lagi perbaiki. Jadi healing crisis itu pasti akan ada dan itu harus sampaikan ke orang yang akan minum hemohim. Jadi begini, kira-kira yang disampaikan teman-teman tentang hemohim itu simpelnya adalah kita itu adalah punya satu produk yang sangat luar biasa yang teman-teman nggak akan bisa temukan di tempat lain yang bisa menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Menyeimbangkan itu teman-teman tahu HB ya. HB itu dari kalau HB drop itu berbahaya. Tapi saya punya teman yang HB-nya itu tinggi banget. HB-nya tinggi banget. Obatnya tuh mahalnya minta ampun Bapak Ibu. Sekali minum 1 hari itu bisa 250.000 1 hari. Itu obat untuk menurunkan trombosit. Nah, hemohim itu bisa banget untuk masalah-masalah penyakit yang seperti itu. Jadi karena memang dia sebenarnya satu jenis autoimun sih ya. Jadi karena memang autoimun, jadi nggak berfungsi dengan baik lah tubuhnya, semua tidak berfungsi dengan baik. Jadi ini untuk menjaga tubuh kita, menyeimbangkan yang tidak benar tubuh kita. Sudah, itu yang paling gampang kita sampaikan ke orang-orang bahwa ini tidak akan Anda temukan di tempat lain. Jadi bersyukurlah bahwa hemohim ini ada di atomi kita. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin Cika bisa nambahin sedikit, Cika, boleh. Ya, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di acara kita hari ini yang luar biasa ya. Terima kasih Rini yang sudah sharing tentang hemohim. Teman-teman, materi hemohim ini penting sekali kita simak dan kita pelajari yang baik untuk kita yang mau jalankan bisnis di Atomi ataupun user. User tujuannya apa? Supaya jangan hanya tahu bahwa hemohim ini bagus loh untuk imun tubuh ya. Nah, dia beli dong hemohim untuk imun tubuh. Pemahamannya hanya sampai di situ, teman-teman. Di luar sana banyak sekali suplemen yang juga untuk imun tubuh ya. Sehingga dia dengar lagi dong dengan tetangga sebelah ya. Teman-temannya atau keluarga yang sebelah sana menawarkan lagi suplemen yang imun tubuh juga ya. Dan biasanya pemahaman masyarakat apa teman-teman? Yang lebih mahal lebih bagus, betul nggak? Atomi mematakan bahwa yang lebih murah bukan berarti kurang bagus. Ya, itu adalah kekuatan dari Atomi. Ingat slogan Atomi, absorb quality, absorb price. Tapi orang yang tidak paham, di luar sana yang lebih mahal otomatis lebih bagus. Nah, datanglah teman-teman dia yang lain menawarkan user kita. Wah, ini bagus, gini-gini. Ini gua minum ya 3 juta lebih ya. Ada yang minum yang 30 juta juga ada, teman-teman, ya. Nah, yang sana ceritanya heboh dong, ya kan? Wah, bagus ini 3 juta. Ya kan pasti lebih keren lah. Mana ada sih 3 juta apa yang cuma 1,3 menang dari 3 juta punya barang. Kebetulan yang user ini ada duit punya orang nih. 3 juta nggak masalah, 30 juta pun nggak masalah. Dia kan pikir apa? Bener juga ya dok. Gue ada duit, beli yang lebih mahal lah. Masa gue beli minumnya 1,3 ya dok? Belilah dia yang di sana. Ya, kita akan kehilangan banyak user. Ya nih, yang dulu ada
ada user-user saya, tapi sekarang udah nggak minum lagi, ya. Banyak sekali. Kenapa? Karena yang kita sampaikan adalah hemohim bagus sekali untuk imun tubuh, selesai. Di luar sana banyak teman-teman, ya. Nah, yang perlu kita tahu apa? Apa kelebihan dari hemohim yang tidak ada ditemukan di tempat lain? Itu yang harus kita sampaikan. Dan sampaikan juga bahwa produk Atomi ini, produk hemohim ini, kalau dia tidak diambil oleh Atomi, oleh Mr. Park, ya, maka saya nggak tahu, mungkin yang kaya mampu beli. Kalau saya pribadi, saya nggak mampu beli. Satu dus yang isinya sekarang kita nikmati 60 saset, seharusnya harganya 20 juta, teman-teman. Mungkin yang teman-teman di sini yang leluasa uangnya oke, mungkin sanggup. Kalau saya nggak sanggup, teman-teman. Untuk saya, keluarga saya, ya, setiap bulan harus keluarkan 20 juta. Dan orang tua saya juga saya harus kasih 20 juta tiap bulan. Jadi hanya untuk 2 dus hemohim, keluarga saya dan orang tua saya udah harus 40 juta. Saya nyerah, teman-teman. Nggak mampu. Ya, jadi kita harus mengerti itu. Jadi yang tadinya 3 juta, 30 juta itu kalah dan hemohim kita. Nah, tadi hari ini jelasin ya, hemohim itu dari mana? Itu yang teman-teman harus tahu. KRI itu siapa? Ya, lembaga riset terbesar di Korea Selatan yang meneliti tentang hemohim. Itu yang penting. Dan teman-teman juga harus sampaikan bahwa beda sekali Atomi ini dan hemohim ini. Bukan karena Atomi ini adalah perusahaan MLM, ya. Kemudian mencari-cari produk nih yang suplemen biar bisa dijual di perusahaan MLM. Bukan begitu. Perusahaan di luar sana, semua yang namanya MLM yang menjual suplemen, itu adalah perusahaan yang merencanakan membangun perusahaannya di bidang MLM, kemudian mikir mau cari produk apa. Oke, dia mau jual produk suplemen, maka dia mencarilah satu farmasi, tolong buatin suplemen ini. Gua mau jual di di perusahaan MLM saya. Seperti itu. Tapi Atomi beda, hemohim beda. Teman-teman, Atomi ada karena hemohim. Jadi terbalik teman-teman ya. Hemohim ada dulu di Korea Selatan sebelum ada Atomi. Karena hemohim adalah produk riset resmi dari pemerintah Korea Selatan. Bukan karena Mr. Park pengen bikin perusahaan MLM kemudian cari suplemen. Bukan. Paham ya? Di sini sudah memberikan arti yang sangat mendalam tentang hemohim ini. Jadi kita harus tahu banget asal usulnya. Ya, asal usul hemohim ini. Dan siapa lagi KRI ini? Di Korea Selatan dia adalah lembaga riset nomor 1. Di dunia dia nomor 2 setelah NASA. Keren kan? Kalau kita paham itu, kita akan sangat percaya dengan hemohim. Kenapa? Karena saya ini teman-teman adalah seorang pengkonsumsi satu suplemen yang saya yakini terbaik sebelum saya tahu hemohim. 18 tahun teman-teman. Saya mempercayai produk saya minum itu bagus. Sehingga waktu awal saya pindah di Atomi, saya nggak kenal hemohim. Saya mulai tahu Atomi itu dari skincare. Kemudian nggak tahu berapa lama kemudian kita dengar ya hemohim, tapi belum tahu jelas apa itu hemohim. Kemudian saya cari ya, yang saya pertama kali dengar adalah penjelasan dari Mike Surjadi dari Kanada. Ya, oh gila keren banget ya. Saya dengar berulang-ulang teman-teman. Untuk apa? Untuk memahami hemohim ini apa sih bedanya dengan yang saya sudah yakini dan saya minum 18 tahun. Teman-teman, keyakinan 18 tahun tidak gampang loh untuk digoyahkan hanya dengan kita baru dengar punya suplemen. Nggak gampang teman-teman ya. Jadi saya dengar berulang-ulang. Mulai saya percaya. Dan hemohim waktu itu direncanakan akan masuk Indonesia. Dan saya bersyukur waktu itu sebelum launching Atomi itu mengirimkan saya. Jadi dari Atomi kirim ke saya diminta untuk coba ya. Jadi wah,
semakin dipelajari lagi, semakin kita cari lagi hemohim itu apa? Wah, semakin saya baca, wah ini beda banget. Ya, ini beda banget. Jadi disitulah timbul mulai kepercayaan menggeserkan keyakinan saya yang lama. Dan saya benar meyakini, oh ternyata yang buat nih nggak main-main ini. Bukan berarti suplemen dulu saya lebih jelek, bukan. Cuma saya menemukan bahwa, wah ini luar biasa. Jauh-jauh lebih bagus. Ya, kenapa? Karena yaitu siapa yang buat. Dia itu adalah nomor 2 setelah NASA. Ya, di Korea Selatan nomor 1. Dan dia ada sebelum Atomi. Atomi ada karena dia. Berarti kalau ini sesuatu bukan sesuatu yang luar biasa, Atomi nggak akan lahir. Ya. Nah, itu. Dan harganya juga harusnya 20 juta. Banyak pertanyaan, teman-teman. Berarti kandungannya diencerin dong, Kak. Ya dong? Mana ada barang yang 20 juta jadi 1,3? Dari mana logikanya? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang kalau kita tidak hadir Zoom, Anda tidak ada di sistem, Anda nggak bisa jawab. Dalam hati, Anda ditanya gitu, Anda cuma nyengir. Dalam hati, iya juga kali ya. Kandungannya diencerin. Ya. Nah, manfaatnya berkurang. Ya, teman-teman. Kalau Anda hadir dalam Success Academy ya, Anda cari di CH Atomy itu berulang-ulang dijelaskan bagaimana Mr. Park menegosiasikan tentang hemohim ini. Dari lahirnya 30 saset sampai 60 saset teman-teman ya. Itu hemohim dulu hanya diproduksi untuk mereka minumnya hanya kalangan para profesornya dia, kalangan KRI-nya dia, dan dijual hanya untuk para penderita kanker di rumah sakit KRI-nya teman-teman. Jadi produksinya itu sangat terbatas dan biaya untuk memproduksi hemohim itu sangat-sangat mahal. Mereka hanya memproduksi sangat sedikit, ya. Kemudian Mr. Park setelah mengetahui manfaat dari hemohim ini, Mr. Park yang kemudian menegosiasikan untuk meyakinkan para profesor ini, kalau saya bisa menjual sekian ratus ribu produk dalam 1 bulan, berarti harga bisa diturunkan sekian. Mr. Park bilang, dia sudah pengalaman di bidang produksi. Jadi sebelum dia maju ke KRI, dia sudah hitung. Ya, dia sudah hitung kalau penjualan sekian, ya, dia bisa menekan harga biaya produksi ini dengan sekian. Ya, dengan kapasitas mesin diperbesar. Nah, dia sudah dengan persiapan dan dia maju ke KRI. Sama-sama ngitung. Oke, naik sekian. Terus teman-teman, sampai hari ini teman-teman bisa menikmatinya. Mungkin hari ini bisa cari slide yang penjelasan itu enggak, yang dari penambahan saset kita bisa dikasih lihat ya. Mungkin di sini teman-teman yang baru mungkin tidak tahu mengikuti lahirnya hemohim. Jadi kita bersyukur dulu seharusnya 30 saset. Sekarang kita jadi 60 saset. Bagaimana perjuangan Mr. Park untuk kita. Ini bagian dari janjinya untuk absolute quality, absolute price teman-teman. Ya. Nah. Terus apalagi? Itu ya yang pertama yang tidak ada di tempat lain ya. Dia diproduksi oleh KRI. Kedua, modulasinya. Tadi sudah dijelasin oleh Rini. Singkatan dari hemohim. Ya, hemohim, dari hemohimnya itu yang tidak ada di tempat lain adalah M yang terakhirnya. Modulasi, modulatornya itu yang tidak ada. Ya di saat COVID begitu banyak orang yang suplemen untuk booster imun banyak sekali. Sehingga seperti kata Rini, banyak yang autoimun bilang saya tidak boleh minum booster imun. Siapa yang nyaranin minum booster imun? Ya, hemohim karena ada M-nya ini memodulasi, dia yang mengimbangi. Jadi yang over dikurangkan, yang kurang ditambahkan. Ya, kalau kita baca dari manfaatnya di website itu adalah untuk menaikkan sitokin. Tapi Anda mendengar waktu COVID, gila ada terjadi badai sitokin loh. Ya, jadi mati tuh orang ya. Ya, dari gara-gara badai sitokinnya. Ngeri, jadi nggak mau lah minum hemohim. Di penjelasan web itu menaikin sitokinnya. Teman-teman, kalau Anda hanya minum boosternya aja, tidak ada modulasi, itu akan terjadi badai. Ya, kenapa? Karena tubuh Anda tidak bisa ngerem lagi. Termostat dalam tubuh Anda rusak. Anda hajar terus kasih. Ya. Nah, disinilah
Hemohim yang sangat luar biasa. M-nya tidak dimiliki oleh suplemen apapun di luar sana. Itu yang ada di suplemen kita. Kekuatan dari hemohim itu di M-nya, teman-teman. Jadi dia sangat bisa mengontrol tubuh kita. Jadi dia mendampingi, kalau kita lihat dari penjelasan slide dari Rini, semua penyakit kita ya memang ada hemohim. Kenapa? Karena hemohim berfungsi untuk mengkontrol semua dari kesehatan kita dan modulasinya itu. Dan dia berarti dia berusaha menjaga keseimbangan dari segala macam ketidakseimbangan daripada penyakit kita itu. Semua penyakit terjadi itu karena ada yang over, ada yang kurang. Termasuk hipertiroid, hipotiroid, ya. Jadi semua teman-teman. Maka disitulah kenapa suplemen yang lain yang kita minum tetap didampingi oleh hemohim. Supaya ada modulasinya yang bekerja dengan baik untuk mengkontrol keseimbangan dalam tubuh kita. Ya, jadi itu. Nah, terus apalagi? Kalau kita tadi dijelaskan yang cancer, teman-teman ya, memang dosisnya kita bisa sampai 4 atau 6. Bagaimana kalau setelah dinyatakan sudah bersih? Tetap kami sarankan kalau Anda sudah, kita bersyukur kalau sudah dinyatakan oh sudah bersih nih. Tetap minum, jagalah tetap sehari minimal 3 atau 4 saset per hari, teman-teman. Kenapa? Untuk menjaga namanya sudah mantan CA, walaupun Anda bersih, takutnya masih dia, jadi bukan berarti tidak ada resiko lagi ya. Bagaimanapun kita sampaikan meminimalkan resiko untuk adanya lagi. Jadi lebih baik Anda memaintain. Sampai udah kena lagi, pengobatan jauh lebih mahal lagi. Jadi lebih baik Anda maintain dengan 3 sampai 4 hari sehari. Hanya 20.000 sekian, 25.000, anggap sebagai 50.000, berarti 75.000 sehari Anda maintain tubuh Anda untuk meminimalkan kembali CA-nya. Jadi itu bisa diambil dari apa? Ya biaya-biaya pengeluaran lain, mungkin Anda jajan apa segala macam kurangin supaya bisa tetap konsumsi 3 sampai 4 saset per hari. Ya. Terus apa? Kalau kita sudah tahu manfaatnya ini, jangan berarti kita asumsinya sibuk cari orang sakit. Terasa kita dokter, ya, cari pasien. Wah, ya di mana-mana orang sakit. Tidak juga, teman-teman. Kita semua yang sehat, semua atomians. Teman-teman yang mau sukses di atomi, tidak ada atomians yang tidak mengenal hemohim. Tidak ada namanya atomians yang sukses di atomi yang merasa katanya tidak cocok dengan rasanya hemohim. Tidak ada. Hemohim memang mungkin di awal tidak enak. Tapi kalau kita sudah bicara kesehatan, saya lebih memilih untuk yang tidak enak sampai lidah saya bisa berdamai dengan rasanya. Aroma di hidungnya ini bisa berdamai dengan aromanya daripada amit-amit sampai sakit apa-apa. Itu lebih tidak enak daripada memaksa diri untuk menerima rasa dari lidah dan aroma hidung. Saya orang Bangka tidak pernah minum jamu. Jadi waktu minum hemohim merem melek, teman-teman. Ya, tekan ini, grup isep sudah secepatnya. Ya, mama saya juga. Saya bersyukur mama saya itu manut, ya, manut dan percaya aja. Jadi dia kan itu harus minum semua. Dia tes sendok ya, sendok sayur yang bulat, dia tuang semua. Nah ini pas 1 sendok nih. Jadi dia berusaha siapin minum apa 1 2 3 langsung hop secepatnya langsung minum cepat-cepat. Ya. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak bisa isep ini kan pelan-pelan. Nah, lakukan segala cara supaya Anda bisa terima. Sebenarnya hanya hitungan hari kemudian lidah kita dan aroma hidung kita sudah bisa menerima. Ya. Jadi cobalah menerima hemohim di dalam tubuh Anda. Kalau Anda seorang atomian, mau sukses di atomi, itu harus berdamai dengan hemohim. Ini adalah sudah kuncinya. Nggak ada yang orang yang tidak percaya dengan hemohim bisa sukses di atomi. Nggak ada, belum ada teman-teman. Ya, belum ada. Jadi jangan bilang enak nggak enak, tapi ini adalah bicara tentang kesehatan kita. Dan kalau bagi user kita, ya ini adalah kesehatan kita. Bagi kita yang pengen bisnis di sini, Anda harus rutin minum hemohim dan Anda harus percaya dengan hemohim. Karena ini baru bisa Anda duplikasikan. Bukan karena PV-nya besar, teman-teman. Ya, bukan karena PV-nya besar. Memang PV-nya besar. Anda mau mulai bisnis, kalau bicara bisnis, kita bicara strategi. Daripada Anda hanya mulai dengan tiap ketemu orang 100 orang, Anda hanya suruh coba kopi, orang menerima kopi lebih gampang daripada menerima hemohim.
TV kopi 1.200, kapan jadi 300-nya gitu ya. Kalau bicara strategi bisnis. Tapi di sini kita tidak semata-mata bicara strategi bisnis, teman-teman. Ini bicara bagaimana hemohim ini benar-benar bermanfaat untuk tubuh kita. Namanya hemohim, ya. Paham maksud saya ya? Nah, kemudian jadi kita semua yang sehat minum, dan yang sakit boleh minum dan sangat dianjurkan. Dan teman-teman seperti yang Rini tadi sampaikan, kalau kita ketemu teman ya yang kondisinya sudah cukup parah, kita sampaikan, tentu kita gatal banget di hati ya kalau kita sudah percaya banget hemohim bisa menolong, tentu kita ingin sampaikan ya. Tapi sampaikan dengan baik, keputusan di tangan dia. Ya, kenapa? Kalau dia sudah kondisinya cukup parah, kita wah pokoknya bagus, lu nggak percaya gue kasih deh, lu nggak usah bayar. Tapi dia menerima dengan tidak gitu percaya, dia minum. Kalau kondisi udah terlalu parah, kapanpun dia bisa drop. Ya, kapanpun dia bisa berpulang. Ada hemohim, nggak ada hemohim, dia drop juga. Nah, pas dia minum, dia kenapa-napa, dia akan nyalain. Jadi lebih baik porsi kita jelaskan sebaik mungkin. Kalau dia percaya, kalau dia udah merasa tidak ada cara lain, dokter juga udah angkat tangan, lebih baik dia mencoba apa saja daripada nggak melakukan apa-apa untuk keluarganya. Nah, itu silakan. Jadi dia udah siap. Ya, supaya apa? Supaya ini menguatkan kita semua, jangan sampai nih yang baru nih ya, percaya dan hemohim tapi kurang berhikmat, akhirnya kalau ada apa-apa langsung down. Gak berani lagi. Ya, nah jadi seperti itu ya. Jadi jelaskan dengan baik. Mungkin itu aja dari saya. Jadi hemohim. Oh, oke, sorry, satu lagi. Untuk yang diabetes teman-teman ya, tadi dijelaskan oleh tadi Rini kan sangat membantu, benar sekali teman-teman. Salah satunya mama saya, diabetesnya sekarang benar-benar per range 3 bulannya sudah normal seperti kita. Nah teman-teman, kapan hemohim bisa mampu membuat tubuh kita jadi normal diabetesnya, itu nggak ada yang tahu. Jadi bagi yang sudah diabetesnya cukup parah, saya anjurkan kita semua memang baik harus ada alat mandiri. Kita harus tes setiap pagi. Karena kapanpun bisa naik, kapanpun bisa drop. Nah, jadi waktu kita minum hemohim, kita jadi ketahuan setiap hari Anda bisa cek. Ya, kalau dia sudah mampu membuat tubuh kita normal, silakan Anda konsultasikan ke dokter untuk dokter bisa menurunkan dosis obatnya. Jangan kita sebagai leader yang menyampaikan. Ya, oh kalau udah minum hemohim 6 bulan, obat dokternya dikurangin aja ya. Jangan pernah. Ya, jadi dia sendiri yang melakukan tes, sudah turun terjadi perbaikan hasil labnya, dia tolong konsultasi pada dokternya biar dokternya yang melakukannya. Paham ya? Nah, terus bahasa standar dari BPOM ya, kalau Anda menemukan ibu hamil dan hamil dan menyusui, lebih baik konsultasi dengan dokter. Itu memang bahasa standar yang harus ada tercetak dalam sebuah suplemen, teman-teman. Ya, jadi bukan nggak boleh seperti kata tadi ini, itu memang bahasa standar yang wajib dituliskan. Ya, oke, itu aja dari saya ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman, silakan. Oke, ya terima kasih banyak Ci Ika. Memang banyak sekali mungkin teman-teman itu nyampeinnya itu ke ya udah kita cari orang sakit di rumah sakit gitu ya. Padahal sebenarnya yang teman-teman harus tantangannya adalah bisa menyampaikan ini ke orang apa ya, orang sehat gitu loh. Jadi sampaikan bahwa mau nunggu sakit atau mending kita sedia payung sebelum hujan atau tunggu hujan. Baru 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 udah kehujanan, baru istilahnya pakai payung sama aja bohong gitu loh. Jadi memang sebenarnya hemohim ini banyak sekali, AI nggak sakit, susu nggak sakit, ngapain minum kayak gini, jangan doain sakit, biasanya selalu gitu gitu. Kebanyakan tuh orang tuh ngomong gitu. Padahal pada waktu tubuh kita sehat, itu malah lebih bagus kita ada yaitu tadi bahwa NK sel udah terbentuk, bahwa itu sudah ada di dalam tubuh kita. Pada waktu akhirnya ada virus masuk, itu udah langsung dilawan. Pada waktu Anda nggak ada payungnya, nggak ada NK selnya, Anda nggak minum hemohim, Anda ada virus masuk, virus dan grogoti, kita baru bingung cari hemohim, istilahnya itu udah
istilahnya tadi itu virusnya itu udah ngerogotin tubuh kita. Kenapa pada waktu saya sedikit cerita tentang saya waktu kena COVID Delta itu, Cika juga kena COVID juga ya. Sebenarnya kita di rumah itu isoman tuh kayak orang nggak sakit sebenarnya. Jadi masih bisa melakukan aktivitas padahal waktu itu Delta kita ya Cika Juni, Cika saya Juli kalau nggak salah. Nah itu kenapa? Karena kita emang udah rutin minum hemohim dan tubuh kita udah ada NK selnya. Pada waktu virus itu masuk, kita itu nggak bisa menghalangi virus masuk, teman-teman. Karena kita nggak kelihatan lah virusnya bentuknya kayak apa. Kalau bisa ya saya pasti bawa raket teknis, saya tampel-tampelin tuh virus. Masalahnya kan nggak kelihatan gitu loh. Jadi virus masuk ya udah biarin masuk. Tapi kita udah punya tamengnya, udah punya payungnya. Begitu ada virus masuk langsung nih sitokinnya ini nih transmisi ini ada virus masuk ayo NK sel bekerja lah itu langsung dilawan sehingga kita nggak merasa apa-apa lah. Pada waktu mungkin tubuh kita setiap orang itu ada punya sel kanker bawaan itu ada apalagi wanita itu sel kanker ini akan muncul ke permukaan kapanpun. Jadi bagaimana caranya supaya sel kanker ini tidak sampai muncul ke permukaan? Nah, pertama pola hidup, pola makan lah istilahnya. Dan kita jaga dengan hemohim. Jadi dengan adanya hemohim pada waktu sel-sel ini bisa ditekan supaya dia tidak sampai muncul ke permukaan. Nah, ini yang benar-benar istilahnya teman-teman harus bisa sampaikan ke orang-orang sehat bahwa kamu nunggu sakit baru cari apapun itu biasanya ya, apalagi orang-orang yang mungkin sudah kita kenalin hemohim, enggak saya udah ini, minum ini, udah minum obat dan lain-lain, tunggu 1-2 tahun baru nyari Anda. Biasanya ada seperti itu. Tadi saya ngobrol sama member saya, iya ini 1 tahun dikenalin hemohim nggak mau, tapi udah putus asa, sekarang udah pengobatan kemana-mana nggak sembuh baru cari hemohim. Istilahnya itu jangan sampai telat seperti itu. Tetapi kita terus sampaikan tentang hemohim ke orang itu istilahnya sampai ada yang bilang, kenapa kamu baru kenalin sekarang sih nggak dulu-dulu padahal aku cari loh kayak gini. Ada yang seperti itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu nggak ngenalin hemohim karena ini produk sangat luar biasa dan benar-benar nggak ada tempat lain. Kalau ada yang bilang nggak mau rasanya nggak enak, bilang dong kalau rasanya enak itu namanya minuman sereal, itu namanya bukan obat gitu loh. Kalau rasanya enak itu ya nggak akan bisa menjaga tubuh kamu. Tapi memang saya sama Cika, saya tuh paling benci yang namanya minum jamu, paling benci yang namanya minum obat Cina. Aduh, obat Cina itu ya udah minum gelegean seharian aja baunya nggak hilang kan. Aduh, saya itu kalau udah minum sudah tutup hidung sampai udah yang kayak gitu. Tapi hemohim itu ternyata nggak separah yang saya masih nggak separah obat Cina loh menurut saya ya. Jadi memang pertama minumnya rasanya nggak enak nih. Saya biasanya campur air hangat dulu karena dengan saya sih kalau campur air hangat rasanya nggak kental banget gitu loh. Begitu sudah campur air hangat minum lama-lama kok enak ya. Nah, sponsor saya sih pernah bilang nggak tahu bener apa enggak ya. Cuman dia bilang, kalau kamu sakit, rasa hemohim itu biasanya emang pahit banget. Tapi kalau kamu pas lagi nggak sakit, biasanya nggak terlalu pahit. Ya mungkin karena memang lidah kita juga kalau lagi sakit nggak berfungsi dengan baik lah ya. Pasti jadi rasanya kayak yang lebih pahit atau gimana. Tetapi ya sampaikan bahwa ya memang rasanya kalau mau enak ya bukan obat. Kalau mau nggak enak ya mau yang enak ya minum yang lain-lain lah. Ratindeng lah, mau minum yang gula-gula tambah sakit tubuh Anda. Jadi memang 23.000 sehari memang harus 2 saset dan ini memang harus rutin Bapak Ibu ya. 3 sampai 6 bulan itu memang kalau misalnya tanya, saya diabetes minum 1 bulan, besok 1 bulan cek kelihatan hasilnya ya. Saya bilang nggak mungkin kelihatan lah. Itu nggak akan bisa. Namanya perbaikan itu nggak mungkin 1 bulan 30 hari itu langsung perbaikan sehat langsung turun tuh tiap orang berbeda seperti kata Cika karena seberapa parah pankreas ini kak atau tubuh kita udah seberapa parah dengan pola hidup kita yang minum nggak karu-karuan makan yang nggak karu-karuan itu nggak bisa kita takar tetapi 6 bulan dengan Anda rutin otomatis pasti akan ada hasilnya pasti akan ada hasilnya. Nggak mungkin Anda minum 6 bulan semua hasilnya tetap jelek, nggak mungkin. Karena memang semua perbaikan itu butuh waktu. Kalau misalnya ngotot 1 bulan saya check up, 1 bulan saya check up, nggak bisa. Cuman saya punya teman tiroid, itu benar-benar hasilnya sangat luar biasa banget dengan hemohim. Dia hipertiroid di mana tes tiroidnya itu sampai
5 kali di bawah normal, 5 kali di bawah normal, dan dia minum hemohim sama obat dokter, itu sampai profesornya kaget pada waktu dia cek 1 bulan, itu udah naik 2,5 kali. Dari di bawah 5 kali, dia naik 2,5 kali sampai dokter, kamu minum apa? Nggak mungkin kamu cuma minum obat ini. Saya tahu obat ini cuma 6 bulan baru bisa meningkat. Karena dia memang awalnya itu minum obat dokter aja, nggak, hasilnya dikit, naiknya dikit, dia tambah hemohim. Dan ternyata memang sangat membantu banget cepat. Terakhir tuh sama dokter malah sudah di stop obatnya, dia tetap minum hemohim, itu masih meningkat terus sampai mendekati normal. Jadi emang di stopnya belum normal, cuman menurut dokter udah boleh lepas obat, dia tetap minum hemohim, ternyata sudah terus sampai mendekati normal. Ini sangat luar biasa sekali. Orang sehat, nggak sehat, Anda harus kenalkan hemohim. Karena memang eh, Anda nggak bisa menemukan ini di tempat lain loh. Aduh, gila. Obat-obat yang lain kata Ci Ika tuh yang mahal-mahal 5 juta ada, 20 juta ada. Itu memang ada gitu loh. Tetapi apakah fungsinya sama? Bisa NK-sel, bisa modulator, menyeimbangkan. Itu nggak ada di tempat lain. Dan kebanyakan orang autoimun kalau udah yang nggak ada modulatornya nggak bisa minum. Ini tadi yang Ci Ika minta disampaikan itunya ini nih. Bentar. Ini yang awal pembuatannya itu loh. Yang harganya dari, ya ini ya. Jadi memang sebelum dulu pernah eh, Hemohim ini mau dijual dengan harga 750 US per box. Saya hitung tadi sekitar 11-12 juta satu boxnya. Itu isi cuma 30. Berarti kalau isinya 60 seperti sekarang harusnya 20 juta ya. Tapi sejak Atomi mulai dipegang Atomi sebagai distributornya itu 92 US dari 48 saset sampai 54 saset, sampai kita sekarang bisa harga tidak naik tapi sasetnya bisa naik. Itu absolute quality, absolute price ya. Dan memang Atomi Hemohim ini mendapatkan peringkat 9 tahun berturut-turut. Dan ini udah ada patennya. Lalu peringkat nomor 1 teman-teman itu kalau misalnya ngomong Hemohim bagusnya apalagi sih? Hemohim itu ada masuk di jurnal klinis Amerika. Ini yang benar-benar suplemen lain tidak ada yang masuk ke jurnal klinis Amerika, namanya PubMed, PUBMED, PubMed ya. Jadi kalau dokter Indonesia mungkin carinya jurnal kedokteran nyari obat itu biasanya namanya MIMS, buku besarnya dokter itu di Indonesia MIMS. Kalau di Amerika mereka carinya PubMed, PUBMED ya. Di PubMed itu ada masuk jurnal klinisnya Hemohim. Biasanya produk di luar produk, maksudnya dokter obat kimia ya yang diproduksi itu biasanya memang masuk di PubMed. Tetapi obat tradisional Asia ya, terutama ya, itu cuma Hemohim satu-satunya yang masuk ke dalam jurnal PubMed. Karena memang benar-benar sudah ada jurnal klinisnya teman-teman. Apalagi dokter-dokter yang lihat itu sangat luar biasa. Berarti memang dia benar-benar ada untuk membantu penyembuhan. Sekarang 23 jurnal, sudah 23 jurnal. Nah, itu sangat luar biasa dan ini nggak ada di tempat lain lagi yo. Yang bisa masuk jurnal PubMed kedokteran Amerika itu nggak ada lagi. Dan memang luar biasa, ada patennya dan lain-lain, itu cuma ada di Hemohim. Jadi itu benar-benar sangat membantu buat teman-teman untuk menyampaikan bahwa ini produk sangat luar biasa, Anda nggak akan menemukan di tempat lain. Itu yang kunci pertamanya. Karena memang kalau mau ngomong produk lainnya, suplemen lainnya, itu semua ada. Mau kimia, mau herbal, mau yang murah, mau yang mahal, semua ada. Bahkan misalnya folik acid lah, omega 3 lah, itu bahkan sampai BPJS pun bisa ngasih gitu loh. Produk-produk seperti untuk mungkin orang-orang yang membutuhkan ada. Tapi Hemohim nggak akan bisa Anda dapatkan di tempat lain. Itu aja mungkin dari kita berdua. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nggak lama-lama mungkin nanti kita akan tetap ada materi lagi dan kita sampaikan Hemohim ini sampai benar-benar ngelontok ya. Kalau orang Jawa ngomong ngelontok rambutan Aceh katanya gitu. Yang benar-benar supaya teman-teman bisa
sangat yakin dengan dan menyampaikan HEMOHIM itu harus dengan keyakinan. Kalau apa ragu-ragu, orang tuh mau beli juga ragu-ragu ya nggak sih? Bu Ika, ini ada suplemen yang bagus, bagus banget. Fungsinya buat apa? Sebentar ya Bu, saya tanya dulu sama sponsor saya fungsinya apa. Siapa yang mau beli kalau udah dibilang kayak gitu gitu loh ya. Kalau orang diabetes boleh minumnya berapa? Oh sebentar Bu, saya telepon sponsor saya minumnya berapa. Ya orang nggak ada yang mau beli sama Anda kayak gitu loh. Jadi memang yang buat sudah yang minum tetap minum sehari 2, jangan sampai Anda kurangi. Kalau misalnya ada yang bilang 1 boleh nggak Bu? Ya sekarang gini, kalau sehari 2 aja buat jaga imun tubuh, terus Anda ada sakit minumnya cuma 1, perbaikannya harusnya 6 bulan ya. Anda tunggu 1 tahun mungkin baru 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 terjadi perbaikan. Tetapi itu pun kadang minumnya sehari 1 tapi masih bolong-bolong ya udah nggak usah ngomong lah. Jadi nggak usah istilahnya mau Anda baik sembuh tapi saya udah minum hemoin kok enggak sembuh-sembuh lah. Minumnya rutin apa enggak gitu loh. Jangan menyalahkan hemohimnya. Oke, itu aja. PPT nanti saya kirim ke Bu Ika ya, dari yang bukan grup saya. Oke. Ada sedikit tambahan yang kita akan menyarankan ada yang minum 2 atau 3 teman-teman ya. Nah, tiap orang tubuhnya beda-beda. Sering kita dengar gini, dia minum malam, wah aku tidurnya enak banget ya. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang merasa kalau saya minum malam, saya nggak bisa tidur. Ya mama saya begitu. Dia kalau malam minumnya dia segar, dia nggak bisa tidur. Jadi dia kalau minum 2 itu adalah pagi dan siang. Ya jadi kayak orang kalau minum kopi misalnya ya malam nggak bisa tidur. Jadi tiap tubuh tuh beda-beda. Coba sesuaikan. Ya, kalau Anda merasa kalau minumnya malam Anda jadi segar, nggak bisa tidur, maka atur jamnya. Ya pagi 1, siang 1 ya nggak masalah. Gitu ya. Jadi diaturkan sesuai dengan standar. Nggak ada yang, wah salah loh ya kemarin dibilangnya pagi malam, aku minumnya pagi siang atau pagi sore. Enggak ya, boleh diatur. Sesuaikan dengan tubuh Anda reaksinya seperti apa. Ada lagi yang tanya? Tujuannya ini supaya teman-teman semua semakin memahami, teman-teman bisa sharing Hemohim. Jadi jangan hanya laku Hemohim di saat promo dan alasannya, mau beli nggak nih murah nih ya. Jadi prospeknya hanya merasa ini murah untuk imun tubuh. Jadi kalimatnya hanya 2. Hemohim bagus untuk imun tubuh. Kedua, ini lagi promo nih, lagi murah. Itu aja. 2 kalimat itu aja. Jadi hanya laku Hemohim di saat promo. Di luar promo nggak laku-laku hemohimnya. Ya, ya memang. Terus ini sih ada yang bilang, aku minum hemohim kok jadi tambah nafsu makannya banyak ya, udah gendut nafsu makannya banyak. Berarti sebenarnya di tubuh Anda itu metabolismenya itu udah nggak benar. Jadi bukan istilahnya hemohim ini kan memperbaiki ya. Kalau misalnya Anda ngerasa ada yang minum hemohim tambah nafsu makan tambah banyak, padahal Anda udah gemuk nih ya, itu berarti sebenarnya metabolisme tubuh Anda itu tidak terserap dengan baik. Makanya hemohim itu memperbaiki supaya makanan Anda ini terserap dengan baik. Tetapi adalah ya terus ada yang jadi takut minumnya tambah gemuk. Tiap orang tuh nggak sama teman-teman. Kalau uh, nafsu makan di awal mungkin ada itu berarti healing crisis Anda gitu. Kalau suami Nih, saya juga kalau sama. ini alasannya ini juga, Rin. Kalau misalnya teman-teman merasa sudah gemuk, ya, atau sudah cukup berat badannya, Anda minum hemohim, kok jadi lapar terus, Anda butuh makan terus. Teman-teman, suplemen itu tujuannya itu untuk membantu tubuh kita memperbaiki, ya, memperbaiki semua kesehatan kita. Nah, hemohim misalnya untuk membangun sel darah, ya semua itu pembentukan sel darah, semua itu sel darah baru bisa sehat apabila kecukupan nutrisi. Jadi mungkin selama ini pola makan Anda salah. Makannya apa? Jajan sana sini ya, makan mie ayam udah kenyang gue udah nggak makan. Mie ayam yang Anda makan, proteinnya daging ayamnya hanya berapa kitir ya dicincang halus-halus, kalau digabungin hanya 1 sendok makan aja. Mie-nya yang banyak, yang dibuat dari tepung yang juga nggak jelas ya. Sawinya 2 lembar. Makan itu Anda bilang sudah kenyang, nggak makan lagi. Memang kenyang ya, nutrisinya nggak ada.
ya. Nah, jadi yang sepanjang hari Anda makan itu nggak jelas, komposisi nggak jelas, tubuh Anda harus perbaiki. Sel darah merah, segala macam. Nah, nutrisi dari mana? Maka otomatis tubuh Anda meminta jatahnya. Jadi Anda mau bangun rumah, ya ibaratnya ya, Anda hanya beli pasirnya yang banyak. Semennya kurang ya, batanya kurang, pasir aja. Berarti Anda bikin rumah-rumahan yang di pantai. Ya. Jadi seperti itu bayangannya. Anda ingin bangun rumah yang kokoh, maka dibutuhkan bata. Semen yang cukup, pasir yang cukup, kasih air sedikit, kasih apa aja. Nah, itu adalah Anda membangun rumah. Sama Anda membangun sel darah merah yang sehat, membangun semua itu ya, kesehatan tubuh Anda dibutuhkan nutrisi yang seimbang. Jadi Anda jadi merasa lapar. Jadi Anda silakan langsung ubah. Ya, Anda lihat set pola makan Anda seperti apa, karbonya tetap terjaga, ya, kurangin goreng-gorengan, tapi asupan yang bergizinya cukup, tetap Anda lakukan olahraga, maka tubuh Anda akan bereaksi dengan baik. Seperti itu. Kita ke pertanyaan ya. Kalau nggak ada keluhan atau sakit juga minum sehari 2. Ya Bu, sebenarnya dosis orang sehat itu orang sehat, maksudnya ini benar-benar yang dosis memang dianjurkan dari Atomia adalah sehari 2. Makanya pada waktu kita sehat minum 2, NK sel kita itu benar-benar yang tercukupi di tubuh kita, sitokinnya juga tercukupi, semua kan disesuaikan. Nah, pada waktu dia ada virus, otomatis dia akan melawan. Tapi kalau kita minumnya sehari 1 aja ya, mungkin NK sel yang terbentuk nggak sebanyak kalau kita memang dosisnya minum harus 2. Karena memang tertulis aja dosisnya harusnya 2 untuk menjaga imun sistem kita. Nah, ada yang tanya baiknya sebelum atau sudah makan, Bu? Sebenarnya hemohim diminum kapan aja itu boleh Bapak Ibu ya. Misalnya, oh saya lupa pagi, saya minumnya nanti setelah makan pagi gitu nggak apa-apa. Tapi memang paling bagusnya adalah perut kosong. Perut kosong itu berarti yang benar-benar Anda belum sikat gigi pagi hari itu, belum melakukan apa-apa, Anda minum hemohim, minum air hangat itu sebenarnya paling bagus karena enzim dan makanan apa-apa belum masuk. Tetapi kalau misalnya aku nggak biasa minumnya setelah makan boleh nggak masalah. Kapanpun boleh minum hemohim. Jadi kita pun misalnya pas lagi ODS, hemoteh minum boleh nggak ada masalah. Jadi tetap boleh disesuaikan aja kayak sama suami saya kalau minum malam itu malah seger. Jadi dianya minumnya kalau misalnya pas memang harus 2, dia minumnya jam 6, jam 7. Dia nggak akan sampai kancilen malam nggak tidur itu tetap gitu. Itu aja sih mungkin kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Kita boleh tutup kali ya. Ini materi ini saya rekam, nanti saya akan masukkan di YouTube-nya Padara, nanti saya share linknya ke Ci Ika ya, Bu Ika ya. Tapi linknya saya nggak buka umum di grup YouTube Padara, khusus yang punya link yang bisa nonton aja ya Ci Ika ya. Nah, Ya. mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman. Kita bacakan moto perusahaan dulu ya. Gimana motonya? Sebentar. Rin tadi udah dikasih lihat yang tadi, udah dijelasin sedikit belum? Apa? Yang foto itu tadi. Sorry, tadi kok aku nggak. Yang ini jumlahnya. Iya. Sorry. Udah. Aku udah jelasin yang itu. Udah jelasin tadi ya? Kok aku Ya, bilang tadi. Ada ya? ini. Jadi yang Atomi itu kan harganya yang masih dijual Sun Biotech itu kan dulu 750 US itu sekitar 11 juta isi 30. Jadi kalau misalnya mau isi 60 ya 20 juta. Tapi Atomi mulai handle itu di harga 92 USD dan itu dari 48 saset jadi 60 saset dengan harga yang tetap sampai sekarang. Ini tadi udah tak sampaikan juga. Oke, kita tutup aja ya teman-teman ya. Udah nggak ada pertanyaan kan? Oke. Oke, boleh buka mic-nya yuk kita baca moto perusahaan. 3, 2, 1. Menghargai semangat menciptakan visi mengikuti melayani ayo terima kasih teman-teman, selamat malam semuanya. Besok.